Sejen, aku udah tungguin dari tadi loh. Kan kita mau mulai fantasy quiz online. Yuk. Sebentar lagi loh, jangan sampai terlambat. Anak-anak di rumah juga udah nungguin kita. Kita sapa mereka dulu yuk Sejen. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak, kalian juga udah gak sabar kan? Kita mau tunggu kelanjutan cerita hari ini. Yuk langsung lanjut aja yuk cerita minggu lalu. Ayo. Selamat pagi Cio. Pagi Lausan Nana. Wah, kamu lagi apa? Lagi baca buku nih. Wih, wah bukunya juga udah lengkap nih. Hari ini kita mau ngapain nih enaknya Cio? Hari ini cerita saja ya Lausan Nana. Boleh. Kamu mau dengar cerita apa? Tentang para gembala. Oh, para gembala. Oke. Jadi gini ceritanya. Waktu hari Tuhan Yesus lahir. Nah, hari itu malam lagi sunyi. Nah, para gembala lagi menjaga domba di tengah padang. Tiba-tiba Cio, terdengar suara malak surga. Anak-anak, kalau kita bayangin malam itu, wah, kayaknya seru banget deh. Para gembala saat itu ya lo Sejen. Iya. Udah malam, gelap-gelap, sepi, sunyi. Tiba-tiba ya anak-anak, ada terdengar suara dari surga bawa kabar gembira. Benar banget Lause, itu rasanya gimana ya? Aku bisa bayangkan rasa yang dialami oleh para gembala waktu itu. Mungkin mereka heran, tapi senang dan excited. Dan mungkin juga udah gak sabar kasih tahu ke semua orang kabar gembira ini. Yuk anak-anak, mari kita mau bersuka cita seperti para gembala. Mari kita bersorak memuji Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu Padang Rumput yang Sunyi dan Hai Siarkan di Gunung. Anak-anak, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah Fantastic Kids Online. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, beri kami konsentrasi untuk boleh memuji Tuhan dengan sukacita, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mengerti firman yang disampaikan pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para gembala beruntung sekali ya Lause. Iya benar, mereka bisa melihat secara langsung loh Cio. Aku gak bisa bayangin kalau lihat malaikat Mbak Yesus. Kalau aku jadi mereka, aku juga buru-buru datang. Dan ingin menggendong Mbak Yesus. Tapi kamu jangan lupa sama apa yang terjadi sama para gembala setelah mereka melihat bayi Yesus. Emang mereka melakukan apa Lause? Nah, yuk kita baca ya. Kita lihat di Alkitab nih. Nih, di Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berarti setelah para gembala itu melihat bayi Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah dong? Betul Cio. Nah, sama seperti para gembala yang pulang sambil memuji dan memuliakan Allah, yuk kita juga melakukan hal yang sama yuk. Nah, anak-anak, meskipun kita tidak melihat langsung bayi Yesus, tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Iya anak-anak, Allah begitu mengasihi kita. Wah, rasanya Lause jadi pengen terus memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Yuk anak-anak, kita sama-sama puji Dia, muliakan Dia. Gloria in excelsis Deo. Begitu Cio. Hai kakak, lagi ngapain? Ada Lause Nana. Halo Koko Jojo. lagi ngapain? Lause Nana lagi cerita nih, ayo sini ikutan. Yuk, ikutan yuk. Nah,
Jadi kalian tahu ya, Natal itu semuanya tentang cinta. Aku tahu. Cinta Allah itu buat semua kan Lause, Nana? Betul banget Jojo. Wah, Jojo pinter banget. Kalau kata Nanai, Natal itu bukan cuma tentang lampu atau kado, tapi tentang cinta Allah buat kita semua. Jadinya Tuhan Yesus mau lahir ke dunia. Wah, bener Cio. Bener-bener. Jadi Natal itu waktunya kita semua saling mengasihi. Anak-anak, Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Saatnya kita mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bener banget anak-anak. Anak-anak bisa mengasihi dengan cara kalian masing-masing. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Fantastic Stories. Yuk anak-anak, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah pujian yang indah dari teman-teman The White Lily. Christmas is a time to love. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Wah, Lause berharap semua anak-anak dalam keadaan yang baik ya. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami bisa datang kembali kepada Tuhan, mendengar kabar baik dari Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar kabar baik dari firman-Mu dan menyambutnya dengan hati yang bersuka cita. Dan kami mau menjadi murid Kristus yang juga menceritakan kabar baik dari Tuhan, tentang Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, tuntunlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi Lause Vivi nanyain kabar anak-anak semua. Gimana sih kita kalau lagi dengerin sebuah kabar? Biasanya anak-anak kalau dengerin kabar itu menyambutnya dengan bagaimana ya? Reaksinya bagaimana ya? Tanggapannya bagaimana ya? Misalnya, papa mama kasih kabar buat kita.
Anak-anak, nanti kan weekend kita libur ya. Papa Mama mau ajak anak-anak untuk liburan. Kita mau pergi ke tempat yang dingin, lihat pohon-pohon yang hijau, lihat tanaman yang banyak supaya hati kita segar kembali. Wah, gimana anak-anak menyambut kabar tersebut? Ya? Wah, pasti kita menyambutnya dengan hati yang senang. Oke Papa Mama, ayo kita mau pergi. Kita mau weekend bersama-sama, liburan bersama-sama. Nah, lalu gimana kalau misalnya guru bulan Desember ya, anak-anak guru kasih pengumuman nih ke kita. Nanti bulan Desember kita akan liburan. Anak-anak bisa merayakan Natal bersama-sama di rumah. Atau misalnya langsung sekolah minggu kasih pengumuman. Anak-anak nanti liburan kenaikan kelas, kita mau ada retret. Wah, kita pasti menyambut semua kabar itu dengan hati yang senang. Nah, anak-anak kita semua pasti suka mendengar kabar yang baik. Nah, hari ini kita juga mau dengar kabar yang baik dari firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya mau ajak anak-anak baca dari firman Tuhan di kitab Lukas, Perjanjian Baru ya. Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kita mau baca bersama-sama ya, Lausa akan bacakan untuk anak-anak. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar kabar yang sangat baik dari kisah para gembala. Anak-anak, siapa sih para gembala ini sebenarnya? Ya, kalau kita mungkin melihat orang-orang zaman sekarang, jarang sekali orang yang menjadi gembala. Mungkin ya orang-orang memelihara ternak, kambing, domba, udah pakai sistem yang berbeda, udah maju, pakai peternakan, pakai alat-alat yang canggih. Nah, tapi di zaman Tuhan Yesus, orang-orang masih banyak yang profesinya sebagai gembala. Nah, tapi anak-anak, di zaman Tuhan Yesus, para gembala itu adalah profesi yang tidak dianggap oleh banyak orang kurang keren, kurang membanggakan. Pokoknya biasa aja deh profesi sebagai gembala itu. Bahkan mereka itu dianggap remeh oleh orang-orang. Nah, tapi apa yang terjadi ya kepada para gembala itu? Mereka sedang melakukan apa ya tadi di dalam firman Tuhan? Iya, seperti yang kita baca di dalam Alkitab, mereka menggembalakan kambing domba pada malam hari. Nah, para gembala itu
membawa domba-domba, mengiring domba-dombanya ke padang rumput supaya apa? Bisa makan. Mereka bawa lagi ke sungai supaya apa? Bisa minum. Mereka hitungin lagi domba-dombanya. Kalau kurang satu, wah dicari-cari. Begitu kan ya? Domba yang mereka gembalakan itu harus aman, dilihat, dijaga pada malam hari. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang terjadi pada malam hari itu. Nah, anak-anak, kalau kita baca pada cerita sebelumnya, kita akan melihat bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu mereka sudah pergi ke Bethlehem. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus akan lahir di mana? Di Bethlehem. Nah, Tuhan menuntun Bapak Yusuf dan Ibu Maria dengan cara apa? Ada pendaftaran, orang-orang harus kembali ke daerahnya. Bapak Yusuf itu asalnya dari mana? Bethlehem, betul, kita sama-sama tahu Bapak Yusuf dari Bethlehem. Dan dengan cara itulah Tuhan menggenapi janjinya bahwa Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan pada malam ketika Tuhan Yesus lahir, Ibu Maria melahirkan, membungkusnya dengan kain dan diletakkan di dalam palungan. Ada kabar itu, kabar baik yang datang kepada para gembala ini. Malaikat Tuhan datang kepada mereka. Hari ini ada kesukaan besar bagi semua bangsa. Apa yang menjadi kesukaan besar itu? Apa berita yang paling baik di malam itu? Yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat, sudah lahir. Juru Selamat yang sudah dijanjikan itu sudah lahir di kota Bethlehem. Dan para gembala melihat sesuatu yang menakjubkan, yang keren sekali. Apa? Para malaikat memuji Allah. Mereka kagum, mereka menyambut kelahiran Yesus itu. Nah, bagaimana para gembala yang mendengar kabar baik dari malaikat itu meresponi kabar baik ini? Mereka cepat-cepat. Alkitab mencatat mereka cepat-cepat pergi. Mereka menemui bayi Yesus, melihat bayi Yesus yang ada di Bethlehem itu. Dan mereka mengatakan apa? Bahwa apa yang dikatakan malaikat itu sungguh-sungguh mengagumkan sebagaimana yang mereka saksikan pada malam hari itu. Nah, lalu apa yang mereka lakukan setelah bertemu dengan bayi Yesus? Mereka kembali, mereka memuji-muji Allah. Mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka lihat di Bethlehem, di tempat Yesus lahir. Nah, anak-anak, kita semua pasti pernah mendengar kabar setiap hari. Kabar apa saja yang kita dengar? Kabar-kabar yang baik. Kita akan menyambutnya dengan hati yang senang. Tapi ada juga banyak kabar yang buruk. Kabar corona, kabar ada banjir, kabar ada iklim yang gak baik, jadi orang-orang gak bisa makan. Kabar yang misalnya mungkin membuat kita deg-degan. Apa tuh ya misalnya? Udah mau masuk sekolah lagi nanti. Habis itu ada ujian. Wah, ada banyak kabar yang kita dengar. Nah, tapi kita mau pilih kabar yang mana yang kita simpan di dalam hati. Kalau kita mendengar kabar yang buruk terus, bisa jadi hati kita justru lebih cenderung untuk khawatir, gak senang, hatinya tidak ada sukacita. Tapi kalau kita mau mengisi hati kita ini dengan kabar yang benar, kabar yang baik, maka hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kabar baik itu apa sih, Lause? Kabar daripada firman Tuhan. Benar seperti yang didengar oleh Bapak Gembala tadi. Nah, anak-anak, kalau kita melihat ya seluruh hidup kita, kita tentu mau belajar mendengar apa yang baik dan benar supaya hati kita bersukacita dan kita bisa mengekspresikan sukacita itu, membagikan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Bapak Gembala ini? Kita lihat ya tadi, gembala itu bukan profesi yang keren zaman itu. Tapi Tuhan justru mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang yang sederhana ini. Dan bagaimana mereka menyambutnya? Mereka sambut, mereka cepat-cepat pergi mau melihat Yesus yang sudah dijanjikan menjadi juru selamat bagi dunia. Mereka menyaksikan apa yang terjadi di sana. Seperti yang Alkitab catat, bayi Yesus lahir di kandang yang hina bersama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf.
Di palungan dia dibaringkan karena nggak ada krip zaman itu. Dengan lampin dia dibungkus. Tapi hati mereka menjadi bersukacita. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh melihat juru selamat yang sudah datang. Dan ada harapan bagi mereka bahwa semua dosa-dosa mereka akan ditebus, diselamatkan. Jadi kejadian kelahiran Yesus itu bukan berita yang sembarangan, bukan berita yang hanya kabar burung saja atau berita hoax katanya zaman sekarang ya. Ini adalah sesuatu yang benar. Para gembala menjadi saksi. Maka kejadian ini sungguh-sungguh benar. Nah, anak-anak, mungkin kita nggak punya kesempatan istimewa seperti para gembala ya, yang melihat secara langsung hadirnya juru selamat. Tapi kita bersyukur karena mereka menjadi saksi, beritanya terus-menerus didengar banyak orang sampai dicatat di dalam Alkitab. Makanya kita bisa mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sudah dijanjikan sebagai juru selamat. Dia sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah melayani, dia mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Ini adalah kabar baik yang paling istimewa yang bisa kita dengar. Dan kabar baik ini pula lah yang akan kita ceritakan di sepanjang hidup kita. Nah, anak-anak, kalau begitu kita kan selalu mendengar kabar baik itu dari Alkitab, buku yang paling menakjubkan ini. Coba setanya, kalau hari Minggu anak-anak mau dengar firman Tuhan, hatinya gimana ya? Masih tak 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 tak. Wah, senang hari ini mau dengar firman Tuhan gitu nggak? Hatinya masih bersuka cita untuk mau dengar firman Tuhan? Ayo, kita mau dengar terus kabar yang baik supaya hati kita ini terus bersuka cita. Jadi kita mau menyambut setiap kesempatan yang baik untuk mendengar firman Tuhan, baik di rumah, di sekolah minggu dengan hati yang penuh antusias, kagum, heran, dan hati kita mau dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Lalu kita mau belajar menceritakan dengan sukacita juga. Ya, kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi juru selamat kita. Dia sudah datang ke dunia. Dia sudah memberikan kasih yang begitu besar buat kita semua. Maka waktu kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, wah, harus dengan hati yang kagum, dengan hati yang bersukacita. Sama seperti para gembala tadi. Dia menceritakan segala sesuatu yang dilihat itu dengan hati yang kagum. Sehingga semua orang yang mendengar juga menjadi heran, kagum, takjub dengan kebenaran tentang kelahiran Yesus. Anak-anak, kita selalu memperingati Natal setiap tahun. Tapi apakah kita terus menyambut kabar baik tentang Tuhan Yesus itu dengan hati yang bersukacita? Maukah anak-anak juga menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita? Ayo, kita mau jadi murid Kristus yang mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus dengan sukacita dan menceritakannya dengan hati yang bersukacita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mendengar kabar baik tentang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kami. Di hari Natal ini, tolong kami supaya boleh lagi-lagi mendengar kabar baik, mau menyambut kabar baik Tuhan dengan hati yang sukacita, dan mau menceritakan juga di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-muji Allah setiap saat. Kami mau mengabarkan tentang Tuhan Yesus dengan hidup kami yang taat kepada Tuhan, kepada kedua orang tua kami, dan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami mau menjadi saksi yang bersukacita, mewartakan tentang Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah lahir, yang kami sambut dengan sukacita, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semua ya anak-anak. Selamat menjadi murid Kristus yang menceritakan kabar baik dengan hati yang bersukacita. Bye! Lausen Nana, aku boleh nanya gak?
Boleh dong, Cio mau nanya apa? Tapi aku jadi bingung nih. Coba Cio ceritain bingungnya kenapa sih? Kan Allah sudah sebegitu cintanya kepada kita. Yesus sudah datang ke dalam dunia dan menjadi juru selamat kita. Terus apa yang bisa kita kasih buat bayi Yesus? Nah, Cio, Jojo, Tuhan Yesus itu datang ke dunia jadi juru selamat kita karena cintanya yang begitu besar buat kita. Nah, jadi yang pertama-tama mesti kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur atas semua yang Allah sudah berikan untuk kita. Oh gitu, Lausha. Anak-anak, kita bersyukur ya karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang luar biasa itu, Lause mau ajak kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian, beri syukur bawa persembahanmu. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Engkau mencintai kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk datang ke dunia ini sebagai juru selamat kami. Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarkanlah Engkau yang menggunakan persembahan ini agar untuk keluasan firman-Mu dan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Yuk, mari kita tutup kebaktian kita hari ini. Kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan kita yang sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian doksologi. God from whom all blessings flow, praise Him all creatures here below, praise Him above ye heavenly hosts, praise Father, Son and Holy
sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku. Puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku. Puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah, puji penebusku. Puji Allah, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti hari ini. Terima kasih kalau kami boleh kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang selalu boleh memuliakan Tuhan seperti para gembala. Kami bersyukur kalau kami boleh mempunyai juru selamat seperti Engkau yang mau datang ke dunia menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kumpulkan kami kembali minggu yang akan datang. Kami boleh tetap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye-bye.